Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur. Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi hamba agar firman ini bisa menjadi terang bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam kerajaan surga. Baik, saya akan membawakan firman Tuhan kita yang terdapat dalam Matius. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang 13 hingga sampai ayat yang ke-16. Baik, saya akan bacakan buat saudara-saudara yang terkasih dalam kerajaan surga. Lembaga Indonesia memberikan tema atau perikop garam dunia dan terang dunia. Ayat ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerang semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya akan memberikan tema yang sama juga, garam dunia dan terang dunia. Apa itu garam dan apa itu terang? Garam yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita digambarkan sebagai garam. Ketika kita mengenal terang itu, mengenal apa itu kebenaran, kita yang sudah hidup dalam Tuhan haruslah memberikan suatu dampak atau suatu pengaruh yang baik pada orang-orang lain. Terang yang dimaksud sini, kita yang sudah mengenal kebenaran Injil, sudah mengenal akan firman Tuhan, hendaklah kita bisa menjadi terang dalam suatu tindakan kita atau perbuatan kita yang di luar sana. Hendaklah kita bisa mampu menjadi terang di tengah-tengah suatu masyarakat yang ada di dalam situasi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini saya menerangkan bahwa saya memberi poin bahwa hidup harus dipimpin Tuhan. Ketika kita sudah mengenalkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah tahu apa itu terang, hendaklah hidup kita juga dipimpin oleh Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal kebenaran itu, pasti akan memberikan atau mengizinkan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Bukan kehendak yang ada dalam diri sendiri. Bukan egonya yang dalam diri sendiri yang menguasai, atau keinginan dalam diri sendiri. Hendaklah kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, hendaklah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita terjatuh. Kalau kita tidak mengenalkan Tuhan, kita akan mati dan lenyap dan binasa. Di sini dikatakan garam. Kalau dia tidak memberikan suatu pengaruh apapun, nggak ada lagi gunanya selain dibuang. Begitu juga kita. Poinnya kedua sini, bertumbuh dalam Tuhan. Ketika kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami suatu pertumbuhan di dalam Tuhan. Itu bertumbuh di dalam Tuhan secara jasmani maupun secara rohani. Akal sehat kita dan kelakuan kita hendaklah sesuai kebenaran yang kita pelajari. Seorang yang hidup dipimpin Tuhan akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, atau bertumbuh
mengenal kebenaran firman Tuhan, terus mengembangkan yang ada dalam diri sendiri. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan benar, membacakan kebenaran firman Tuhan dengan benar, dan lakukanlah apa yang menjadi benar bagi kita dan bagi Tuhan. Poin ketiga, memberi dampak dan terang. Walaupun kita udah mengenal terang, udah hidup dalam terang, tetapi kalau ketika kita tidak memberi suatu pengaruh apapun itu pada orang lain, tidak ada gunanya. Orang yang seperti itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Makanya di sini saya tekan ke bawah, ketika kita mengenal terang, ketika kita hidup dalam terang, ketika kita mengenal akan kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita, hendaklah kita juga bisa memberi suatu dampak atau pengaruh pada orang-orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kerajaan surga, ketika kita hidup di luar Tuhan, kita akan lenyap biasa, lenyap tanpa ada artinya, tidak memberi pengaruh. Di sini saya melihat dari tema sini, garam dunia dan terang dunia, yang terutama dampak. Orang jahat bisa memberikan dampak, tapi seorang yang jahat juga memberi dampak sesuatu yang tidak baik. Begitu pula juga ketika orang benar, orang hidup terang, pasti akan memberi dampak yang baik. Ketika kita sudah mengenal firman Tuhan, sudah hidup dalam terang, hendaklah kita memberi suatu manfaat bagi seorang. Orang yang hidup dalam terang akan diperhadapkan dengan suatu situasi atau kondisi yang pada saat ini, suatu permasalahan itu tidak akan hilang dalam kehidupan pribadi. Tetapi di sini menekankan bahwa dari poin 1 hingga ayat yang ketiga ini, poin yang ketiga, poin yang pertama tadi itu, hidup harus dipimpin oleh Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, memberi dampak dalam terang. Terang digambarkan sebagai pelita. Ketika suatu tempat, rumah, apalagi di kampung, ketika tiada satu apapun yang dapat menerang suatu ruangan, pasti dia enak banget, kelihatan gelap. Mungkin ada orang yang suka orang hidup dalam gelap, tetapi ketika orang sudah mengenal Injil, sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan menyukai sesuatu yang tempat yang gelap. Baiklah, kita ketika kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, lakukanlah yang baik sesuai iman yang kita peroleh daripada Tuhan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, hidup benar, segala sesuatu masalah yang diperhadapkan dengan kita, Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan setiap jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Ketika kita tidak mengenal, atau ketika kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak memberi suatu dampak yang baik pada orang lain, tidak akan ada gunanya. Orang seperti itu Tuhan akan binasakan. Tetapi hendaklah kita yang sudah mengenal firman Tuhan bisa memberi suatu dampak atau pengaruh yang baik pada orang-orang lain.
Mungkin saat ini kita butuh proses yang panjang, tetapi kalau proses yang kita lalui itu kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bisa lewati. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Jesus give me strength. Tuhan memberi saya kekuatan. And you, dan kalian, dan kamu. Hendaklah kita terus bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Hendaklah kita bisa menjadi suatu teladan yang baik di dalam diri kita, atau di dalam suatu teladan baik dalam suatu masyarakat yang kita tinggali. Firman Tuhan kita sampai sini aja. Terima kasih. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih hamba mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan Tuhan. Sekiranya apa yang hamba sampaikan bisa menjadi suatu pandangan baik yang dapat mengarah kehidupan kami, agar kami melihat suatu titik terang itu dalam kehidupan kami. Ini daripada tangan Tuhan sendiri. Kiranya apa yang hamba sampaikan bisa bermanfaat Tuhan. Ampunilah mungkin dengan keterbatasan hamba-Mu, tapi hamba percaya Tuhan pasti terus menyertai hamba dan kehidupan hamba, dan menyertai kehidupan jemaat tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.